Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, ada pertanyaan yang masuk ke saya. Saya sudah mengcoaching tim saya gitu ya selama 3 sampai 6 bulan. Kenapa belum ada perubahan ya, Coach? Ya, itu pertanyaan dari salah seorang dari leader yang pernah saya coaching mengenai teknik-teknik melakukan coaching kepada karyawan. Nah, kemungkinan besar ya, coaching itu belum berhasil. Sebetulnya ada dua persoalan besar gitu ya. Yang pertama, sepertinya coaching belum berhasil ketika motivasi orang untuk berubah itu belum muncul. Ya, jadi di sini coach harus lebih banyak menggunakan teknik-teknik motivasi terbaik gitu ya, untuk melakukan approach secara lebih tajam lagi. Gitu ya. Ingat bahwa motivasi orang itu ada dua ya, intrinsik dan ekstrinsik. Nah, ini harus diciptakan dua-duanya gitu ya, disediakan oleh kita sebagai coach kepada orang yang sedang kita bimbing gitu ya untuk merubah perilaku atau kinerjanya. Jadi motivasi intrinsik kan berbicara tentang niat gitu ya, cita-cita, ambisi, passion orang dalam bekerja itu karena apa, purpose-nya, tujuannya. Kemudian motivasi ekstrinsik berbicara tentang pengakuan, pujian, apresiasi gitu ya, dorongan positif. Nah, ini dua-duanya ini harus dimunculkan dalam proses coaching. Jadi hargai coaching kita, tim kita itu setiap mereka ada peningkatan sesedikit apapun hargai gitu ya. Seperti itu gitu ya. Nah, ini teknik motivasinya harus dipertajam gitu ya. Kemudian yang kedua, orang tidak berubah di coaching bisa jadi sebagian besar alasannya gitu ya, ketika ini dalam kasus saya pribadi mengcoaching orang gitu ya, mereka merasa bahwa hati mereka gitu belum tergerak aja untuk berubah sekarang gitu. Jadi timingnya itu mereka pikir bukan sekarang gitu ya. Jadi orang masih menunda perubahan. Ya, nah kalau seperti ini kasusnya, ya memang kadang-kadang kita harus memperlihatkan gitu kepada seseorang bahwa ketika mereka tidak berubah itu ada konsekuensi negatif yang menunggu gitu ya. Artinya ketika kita mengcoaching orang itu kan yang kita ajarkan kepada mereka kan hal-hal yang bersifat positif gitu ya, yang sebetulnya bisa membantu orang lain untuk lebih sukses lagi di dalam karirnya. Nggak mungkin dong kita mengcoaching orang untuk gagal gitu kan, tidak ya. Nah, cuma melakukan hal baru ini kan mendorong mereka untuk keluar dari zona nyamannya. Nah, mereka ngerasa timingnya itu bukan sekarang, gitu ya. Nah, kalau mereka menunda perubahan itu karena hatinya belum tergerak untuk berubah, ya maka saya sarankan kepada semua coach leader gitu ya, bahwa ya kita harus bisa menggambarkan apa konsekuensinya bila mereka tidak berubah sekarang. Ya, berupa kegagalan, ketidakberhasilan, karir yang mandek gitu ya, kemudian pencapaian yang gitu-gitu aja gitu ya. Nah, apakah mereka mau gitu ya seperti itu terus gitu. Nah, ketika kita sudah memberikan gambaran konsekuensi, itu baru konsekuensi alamiah ya, belum konsekuensi dari sistem perusahaan ya, dia mungkin bisa mendapatkan sanksi dan lain-lain. Itu saya rasa nggak perlu terlalu dibahas karena itu kan ranah HRD ya, tapi coach itu harus bisa menggambarkan bahwa ketika orang enggan berubah, menunda-nunda perubahan, sebetulnya kerugiannya ada di orang itu sendiri gitu ya. Maka waktu atau timing yang paling pas untuk berubah itu ya sekarang gitu ya, bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan. Maka insya Allah dengan penekanan-penekanan seperti ini ya kita bisa mendorong coach atau tim kita untuk berubah gitu ya secara lebih awal gitu ya, jadi tidak menunda-nunda perubahan. Semoga tips ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.